teman-teman yang sebelum kita masuk ke ini acara kelas desa, perkenalkan teman-teman sudah tahu saya kita kali ini di acaranya suatu geografi temanya PB. Nah, kita ada dua hari ya, dua sesi. Untuk hari ini kita akan tentang teori sport fotografi yang akan disampaikan oleh kita. Untuk berikutnya di hari kedua besok kita akan praktek langsung di lapangan, teori langsung sama Mas Desa. Untuk randomnya sudah saya share ke teman-teman ya. Besok kita kumpul jam 6.30 di Desa. Kita akan berangkat menuju Rites ya Mas Desa ya. Rites di daerah Tugu. Ya, oke. Sebelum masuk ke inti acara, ini saya perkenalkan Mas Jinju. Halo Mas Jinju. Halo. Nah, ini karena keadaan pandemi sekarang ini, mau nggak mau kita harus online. Jakarta nggak bisa kesini soalnya Mas. Iya. Oke. Kangen sama Jogja. Ya, kamu juga harus di sini. Ya, kita serahkan waktunya ke Mas Jinju untuk segera presentasi mengenai Sony. Itu Mas Jinju, monggo. Ya. Terima kasih ya. Thank you Mas Pradit buat waktunya. Sebentar saya. Oke teman-teman, selamat siang. Terima kasih udah hadir, walaupun setengah online ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingat Power Ranger. Nah, saya mau jadi Zord-nya sekarang. Nah, sebelum kita masuk ke tema acara, aku ada sedikit pesan-pesan dari Sony. Nah, mungkin untuk teman-teman yang baru masuk ke Sony atau yang akan masuk ke Sony, aku mau sedikit sharing. Nah, seperti yang teman-teman tahu, Sony itu menyediakan line up mirrorless sekarang. Nah, kita fokus untuk memperkenalkan satu desain yang kamera tanpa kaca atau mirrorless ya. Ada beberapa kelebihan. Nah, mungkin di sini kita akan tidak akan bahas terlalu dalam, tetapi nanti ada kegiatan seperti kelas Sony Alpha yang akan diadakan hampir setiap hari Selasa di tiap bulan. Teman-teman bisa join di sana dan kita bisa kulik bareng. Nah, tapi kita lihat selanjutnya, kita mau memperkenalkan kenapa sih banyak profesional suka sama Sony. Simpel jawabannya teman-teman. Karena kita mendapatkan predikat World's Most Selected Number One Image Sensor. Nah, udah gitu, Sony juga berusaha untuk mengencourage atau mengajak teman-teman untuk go full frame. Kenapa? Karena kalau teman-teman full frame, itu teman-teman dapat yang standar. Nah, standar ini dalam artian standar internasional. Jadi kalau lensanya itu 24 mm, ya berarti lensa 24 mm. Tapi kalau sensornya itu lebih kecil, akan terjadi crop. Nah, sebesar 1,5 biasanya. Nah, artinya apa? Artinya ukuran yang bukan full frame itu bukan yang standar. Nah, apalagi kalau misalkan full frame itu lebih detail. Nah, itu menjadi kelebihan daripada sistem full frame, teman-teman. Yang akhirnya satu kalimat itu memberikan kualitas tanpa kompromi. Nah,
Ada lagi, kalau gitu makin besar sensornya makin bagus dong. Belum tentu. Kenapa? Karena lensanya. Nah, lensanya itu kalau full frame itu standarnya bisa sampai 0,95 atau 1,4 ya. Itu juga ada. Nah, itu akan memberikan f yang sebesar itu gitu. Maksudnya 1,4 ya 1,4. Kalau misalkan pakai yang bukan standar, itu akan jadi ada komprominya. Kalau sensornya terlalu besar, bikin lensanya juga susah. Jadi terlalu berat dan bisa merusak kamera. Makanya standarnya itu full frame. Nah, ini akan mendapatkan pilihan lensa yang dengan bukaan maksimal dan juga sensor yang dapat menampung cahaya yang paling maksimal juga. Jadi ideal, teman-teman. Itulah kenapa kita go full frame. Nah, aku mau memperkenalkan cuman lini paling atasnya ya dari Sony. Kalau teman-teman suka foto portrait, suka foto landscape, nah kita sarankan memakai resolution ya, ini A7R. Kenapa? Karena resolusi tinggi. Kita bisa sampai 60 megapiksel. Kalau teman-teman suka banget gambar-gambar super detail, A7R ini menyediakan pixel shift yang mampu menghasilkan gambar sampai 240 megapiksel. Jadi buat teman-teman suka foto landscape atau bahkan foto portrait, kita sarankan untuk menggunakan A7R. Nah, untuk teman-teman yang suka foto yang istilahnya itu cepat ya objeknya, seperti surfing atau ada orang yang main sepeda seperti hari ini. Nah, untuk foto demikian kita sarankan di A9. Nah, kita baru keluar varian terbaru yaitu A9 Mark II. Nah, ini mampu menghasilkan gambar sebanyak 20 gambar per detik dengan autofocus dan juga auto exposure yang aktif. Nah, artinya kamera ini sanggup mendapatkan momen 20 momen dalam 1 detik. Sedangkan kamera-kamera yang lain di lini Sony itu belum bisa mencapai hal tersebut. Nah, tapi teman-teman di sini juga pastinya tahu ya, kita baru aja launching A7S3. Nah, ini buat apa? Ini buat teman-teman yang suka video. Kenapa? Karena kita menyediakan banyak banget fitur. Fitur yang paling bisa kita banggakan nih yang akan berguna, yaitu 4K 120 fps. 4K 120 fps full frame. Nah, itu yang belum ada di lini-lini kamera yang lain. Tapi tersedia di A7S Mark III. Nah, kita juga mau jelasin sedikit apa yang dimaksud dengan autofocus. Orang sudah tahu, teman-teman pasti sudah tahu, yang namanya autofocus itu dulu ya di DSLR itu ada titik-titiknya. Tapi autofocus yang di Sony itu tidak hanya sekedar titik, teman-teman. Kenapa? Karena autofocus itu misalkan ya kita lihat ada objek, ini orang, dia ada matanya. Nah, kamera sekarang tidak lagi hanya mendetek kontras, tapi juga subjek ya. Jadi kalau misalkan subjeknya itu orang, biasanya kita mau foto apanya? Kita mau paling tajam di bagian matanya, bukan bagian hidungnya dong. Pas kita ngedit, ya hidungnya tajam, matanya nggak tajam. Nah, kita menyediakan fitur autofocus yang cepat. Secepat apa sih? 0,02 detik. Nah, 0,02 detik itu teman-teman, itu hampir kayak kedipan mata. Kedipan mata itu 0,017. Nah, makanya di Sony itu paling cepat dan juga akurat. Nah, kita sebut ini semua hybrid autofocus. Jadi, sekarang autofocus itu bukan hanya soal titik-titik kontras ya, tapi juga ada artificial intelligence. Jadi dia bisa tahu ini orang atau ini hewan, bagian matanya di mana. Bukan foto bagian hidungnya. Apalagi kalau foto anjing ya, atau foto kucing kan hidungnya kan biasanya lebih hitam ya, lebih kontras.
Nah, kamera pada umumnya akan mencari titik paling kontras. Lalu dia foto, cekrek. Ternyata hidungnya yang tajam, matanya tidak tajam. Nah, sayang sekali kan, padahal momennya bagus, tapi matanya tidak fokus. Makanya kita menyediakan autofocus teknologi tidak lagi berdasarkan titik kontras saja, tetapi juga artificial intelligence dengan kecepatan 0,0 detik. Seperti itu, teman-teman. Begitu juga dengan autofocus ya. Tadi udah dijelasin juga, caranya gampang buat teman-teman di sini yang udah punya 73, tinggal half shutter aja seperti itu. Nah, ini sedikit penjelasan nih. Real-time tracking itu apa? Jadi mungkin teman-teman di sini yang punya 6400 ya atau A9 Mark I sampai ke sini itu akan mendapatkan autofocus real-time tracking seperti ini. Jadi yang dicek itu apa aja sih? Nah, ada pertama warna. Oke, dari warna lalu dicarilah pola. Nah, dari pola ini ada jarak kan? Jarak juga dihitung. Nah, yang keempat yaitu artificial intelligence. Makanya rajin-rajin firmware update tuh. Nah, di mana kita mencari mata dan juga wajah. Nah, semua dihitung berbarengan untuk mendapatkan autofocus yang paling akurat. Begitu juga dengan ini nih, orang yang main skateboard. Atau yang lebih cepat lagi, dia main kayak skateboard udara ini loh, maksudnya di udara terbang seperti ini, kita kan sangat cepat kan. Nah, jadi autofocus itu sudah berubah. Bukan hanya soal kontras lagi. Nah, seperti biasa mungkin teman-teman yang udah lama di Sony pastinya tahu ya, Sony itu punya dudukan lensa namanya E-mount. Nah, buat teman-teman yang baru masuk, nah Sony itu mengadopsi dudukan E-mount ini ke semua lini kamera. Mulai dari yang paling murah di A5000, bahkan di Nex ya, yang zaman dulu, sampai di Venice. Venice itu kamera profesional camcorder untuk Hollywood. Nah, itu juga memakai dudukan lensa E-mount. Jadi dudukan lensa E-mount atau Sony ini semua sama di semua lini. Beda dengan zaman dulu ya, ada untuk yang full frame, ada untuk yang cinema kamera dibedain. Nah, sekarang di Sony itu sama. Jadi tidak perlu khawatir lagi ketika beli lensa Sony, lalu gear-nya naik ya, bodinya berubah terus, lensanya tetap bisa dipakai. Seperti itu. Seperti yang tadi aku udah jelasin. Nah, selain E-mount itu selain yang di APS-C dan di full frame, kita punya satu khas. Ketika lensa APS-C masuk ke full frame, maka body full frame itu secara otomatis akan mengenali lensa ini dan langsung masuk ke APS-C mode. Untuk kamera A7R, APS-C modenya itu 24 megapiksel. Artinya tidak ada bedanya dong sama kamera pada biasanya yang kita punya 24 megapiksel. Nah, jadi untuk kamera-kamera seperti A7R pakai lensa APS-C itu juga masih aman. Nah, kalau kita rangkumkan ya, kelebihan Sony itu ada di 5. Pertama di lensa, kita punya 58 pilihan lensa yang bisa dipakai teman-teman. Kita punya image quality. Tadi kan kita sempat bilang soal predikat world's most number one selected sensor. Nah, yang percaya siapa aja? Nah, banyak brand-brand kamera percaya kita, termasuk juga handphone. Kalau teman-teman familiar dengan Huawei P30P, lalu juga iPhone, nah itu menggunakan sensor dari Sony. Seperti itu teman-teman. Kecepatan. Kita juga memiliki paten. Di lensa kita punya paten AF motor yang tidak dijual ke brand lain.
Nah, itu yang membuat kita menjadi unik. Yang kedua, AF kita itu tidak lagi memakai kontras saja, tetapi juga artificial intelligence. Yang keempat, baterai. Dulu mungkin teman-teman yang pakai Sony, pakai baterai yang lama, ngerasa baterai cepat habis. Tapi sekarang kita mampu menciptakan baterai yang bertahan 810 foto per baterai. Dan itu dalam kondisi airplane mode-nya off. Berarti kalau airplane mode-nya on, nah itu lain lagi cerita, akan lebih irit lagi. Nah, kamera-kamera Sony juga compact. Compact bukan hanya kecil, teman-teman, tapi banyak fungsi. Kita lihat ada kamera-kamera ya yang lebih kecil ya, tapi tidak punya image stabilizer. Tapi kita tetap memberikan image stabilizer. Berarti kecil bukan berarti sekadar ukuran aja, tapi juga fungsinya harus maksimal di body yang compact. Itu yang menjadi kelebihan dari Sony. Jadi kita punya 34 pilihan full frame lensa dan 58 native E-mount lensa. Jadi kita punya banyak pilihan buat teman-teman. Silakan teman-teman explore mana yang dibutuhkan. Dan sekedar informasi, kita adalah company yang bangga karena kita memiliki lensa mirrorless terbanyak dan terlengkap. Nah, di semua lensa Sony ada satu yang paling bagus, yaitu GM. Kenapa? Karena biasanya dia punya kualitas optik paling bagus, sama autofocus motor yang paling baru. Nah, itu yang membuat lensa GM ini berbeda dengan lensa-lensa yang lain. Dan semua pengembangan dari lensa sampai ke body kita, itu semua in-house. Nah, ini berbeda dengan company lain. Sensor kita banyak dibeli sama brand-brand lain. Membuat mereka bukan yang jenis in-house. Artinya apa? Yang memiliki teknologi itu Sony. Apalagi teknologi sensor, dan kita membuat kamera sendiri. Seperti itu, teman-teman. Nah, seperti yang tadi aku udah jelasin, lensa kita yang buat, kita buat coatingnya sendiri, nano air coating, buat teman-teman di sini yang masih penasaran apa itu lensa ya. Lensa itu zaman dulu sama zaman sekarang beda. Zaman dulu ketika ada matahari kenceng, gambar kita menjadi pudar, wash out. Kenapa? Karena tidak terjadi seperti kayak lapisan yang mampu mencegah flare. Nah, karena coatingnya itu tidak kuat, biasanya bahasanya kayak gitu. Nah, kalau coatingnya kuat, mungkin teman-teman di sini familiar dengan lensa-lensa Zeiss, itu ada T-star, apa T yang gambar merah itu simbol. Nah, Sony itu menciptakan juga yang sama, namanya nano air coating. Ini fungsinya sama dan hasil fotonya akan sama. Jadi ini namanya kontrasnya lebih bagus. Seperti itu, teman-teman. Kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman bisa coba nanti di luar ada matahari, coba foto, apakah keluar flare-nya yang langsung habis putih semua. Itu biasanya nggak ada. Coba dibandingkan dengan kamera-kamera atau lensa-lensa maksud saya yang jadul. Nah, itu biasanya masih terjadi. Nah, untuk aperture blade dari Sony juga itu membulat. Dan kita punya cetakan khusus kalau yang di GM yang membuatnya tidak muncul seperti bawang gitu loh. Nah, jadi bokehnya itu lebih halus dan juga natural. Nah, ini yang membedakan kita. Nah, kita lihat juga di brand-brand lain banyak ya yang pakai adopsi circular blade. Nah, ini Sony itu udah memperkenalkan dulu. Nah, Sony juga memiliki paten yang tadi aku bilang, autofocus motor. Seperti ini contohnya nih. Jadi kita autofocus motornya berbeda. Kalau dulu kan cuma digerakin satu optik ya. Kita ada optik tambahan yang bergerak terus. Kenapa? Untuk mencari fokus yang paling akurat. Itu yang membedakan lensa-lensa Sony dengan lensa-lensa biasa. Kita
sangat ready untuk videografi. Begitu juga ini yang XD linear. Kebetulan ini yang paling baru dari Sony, paling ringan dan juga paling cepat dan akurat. Ini di luar dari inovasi-inovasi dan juga fitur-fitur yang disediakan oleh lensa-lensa Sony. Nah, seperti contohnya fluorine coating ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang masih baru, ini fun fact aja. Fluorine coating itu berguna banget. Lensa dulu mungkin belum ada. Nah, artinya ketika ada fingerprint, ada minyak, nah itu belum ada coating fluorine-nya, makanya lensa-lensa jadul itu sangat rawan muncul jamur. Nah, tapi lensa-lensa modern, lensa-lensa Sony, itu sudah disediakan fluorine coating yang membuat lensa kita lebih kuat dalam menghadapi kondisi yang lembab. Jadi, berkurang resiko kita mendapatkan jamur. Seperti itu. Wah, kalau aku udah cerita panjang lebar, nanti waktunya habis. Nah, aku mau kasih nih, next-nya. Untuk Mas Reza Ahmad. Halo, Mas Reza. Loh, dari sana Mas, dari lagi Pak. Kelihatan nggak? Aku stop sharing dulu ya. Oke. Oke, mungkin boleh mulai di-share. Apa nih? Share apa? Oh, ini gini ya, Cak? Oke, ini udah dari Sony udah nih, Binso. Ada tambahan lagi nggak? Udah sih untuk yang materi saya. Selanjutnya saya mau kasih waktu nih buat Mas Reza Ahmad nih. Oke, siap. Thank you ya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Saya ambil dari Sony. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini memang sengaja ya kita berkelas. Karena memang untuk videografi sendiri sebenarnya kerjanya tidak kerja tim. Jadi kita gimana cara mengambil kerja tim yang baik jadi lebih efisien dan efektif. Dan tema kali ini kebetulan adalah sepeda gunung. Ya, kita tahu di masa pandemi ini sepeda lagi hype ya. Saya ini motor bike dan kita ambil dulu tema yang kira-kira menarik dari sisi adrenalin dan sebagainya. Sebelum kita mulai, bolehlah kita kenalan dulu. Di sini saya Reza, Mas. Tanya. Oke Mas, aku karena kita lama nggak share screen-nya gimana ya? Kenal dulu dengan siapa? Please. Oke, aku tak tahu. Ya, karena kita akan kerja kembali ya. Mungkin besok kita lebih kerja tim dan kita sharing, intinya adalah sharing tim. Ya, jadi kita nanti ini jadi satu produksi. Bisa ada temannya yang alhamdulillah, insya Allah temannya udah paham. Nah, salah apa jaga ya. Oke, selanjutnya bisa. Sebentar, gue nggak terlalu. Sebelum kita mulai lagi, di sini pada namanya apa ya? Yang pakai tadi Gini. Ini betulnya. Itu sebenarnya dari ini ya. Untuk PPT.
Ini juga sih. Iya, terus. Kebuka. Gitu? Nanti buka sih. Nanti bisa saya jelaskan kenapa sih saya juga Sony user. Untuk videografi sendiri atau sinematografi sendiri di sini ada yang udah main apa yang udah Ya, yang udah main video ya. Gini ya, sekedar insight dulu. Sekedar insight, saya baca beberapa riset dan melihat perkembangan sosial media. Mungkin arahnya ke depan kita mau nggak mau harus aware tentang gambar gerak ya. Mau nggak mau. Karena platformnya pun arahnya ke situ. Kita lihat Instagram pun tadi model soalnya juga Snapchat dan sebagainya. Gambar gerak. Entah itu gambar gerak simple atau gambar gerak itu di kelas video. Nah, itu menurut saya pribadi itu kenapa kita pentingnya belajar videografi. Dan untuk sport sendiri, basicnya sebenarnya sama. Basicnya videografi pada umumnya sebenarnya sama dengan sport videografi. Mungkin lebih ke eksekusi sama objeknya yang mengharuskan dia lebih keras. Ya, itu. Oke. Nanti kita lebih banyak karena saya juga cuma slide pendukung. Nanti kita lebih banyak sharing. Kalau ada yang mau tanya, kita mungkin lebih untuk eksekusi sendiri besok kita di daerah Tripis itu Jalan Palagan. Jalan Palagan naik terus mentok. Itu ada trek alami ini bukan trek downhill, cuma dia trek alami dan kondisinya mungkin kalau nggak terang gini agak mendung dia like-nya cuma karena kita di sini kita bermain dengan videografi nggak fokus Terus ada pindah ini. masih Oke. Sorry. Kenalan dulu ini biografi saya mungkin banyak yang belum kenal dengan saya karena memang bidangnya dari pertama terjun ke videografi ya maksudnya dari wedding terus saya sekarang bidang komersil sama sport. Namanya sport, jadi sportnya pun sepeda, jadi lebih mengerucut karena lebih segmented. Ini IG saya, YouTube-nya juga ada. Beberapa klien sih, klien dari luar Jogja ya. Dan insight lagi sebenarnya kalau kita fokus ke sport, dia ranahnya masih kekurangan sumber daya. Yang jelas kita kekurangan sumber daya manusia di bidang sport. Rata-rata pecinta sport dia dikerjakan oleh jurnalis di olahraga mainstream, bola, basket, voli, sebagainya itu ditangani oleh jurnalis. Untuk olahraga lainnya, olahraga hobi kayak lari, sepeda, dan berbagai macam itu memang masih kita membutuhkan sumber daya orang yang banyak. Ya, ini beberapa klien sih, ini brand sepeda sama brand sepatu ya. Brand sepatu dari Jakarta. Ini Mas Radit jadi asisten saya. Oke, siap. Ini beberapa foto sih. Kita fotonya videografi. Nah ini salah satu apa ya di sport videografi kayak Doni karena memang ada sumber dayanya. Saya biasa kerja satu event gitu ngerjain 2 event. Foto juga, video juga. Jadi karena memang nggak ada ini ya, nggak ada orang yang maksud saya. Mungkin next time sama Mas Hendra bisa fotografi. Mas. Next. Video bisa. Aku atau? Ini nggak kuat ya. Untuk videografi sendiri sebenarnya di sini saya asumsikan teman-teman sudah paham tentang teknik videografi. Mungkin nanti selanjutnya lebih ke tips and tricks di mana kita eksekusi dan setting kamera. Nanti setting kameranya pun bisa digunakan teman-teman untuk yang masih baru di videografi bisa dipakai. Itu bedanya lebih ke eksekusinya, kita lokasinya di hutan, kita alatnya lebih efisien, lebih ringkas, lebih bagus, tapi dengan kualitas gambar yang
yang oke, karena kebutuhan klien sekarang juga meningkat, sama ini ya, lebih ke platformnya banyak. Kalau di luar negeri biasanya ada Vimeo, kalau YouTube Full HD itu cukup. Vimeo dia butuh yang 4K, dan IG pun juga ini ya, jadi market gede juga karena dia memang free dan orang banyak spend more money untuk bikin nanti. Ini udah sekarang masih bikin. Enggak. Ini kalau ini ini di YouTube ada sih ya. Di YouTube atau di IG ada. Ini video ya? Ini kemarin nyoba desa udah semua. Cuma saya mix dengan beberapa desa untuk kayak gini ya, bisa lokasinya sama Itu alasan ini. Saya tidak, tapi dia hitungannya untuk lensa dengan focal lens itu dia kayaknya sembilan. Karena saya tempelin di WPS dia masih bisa pakai R4, pakai WPS dia masih bisa save di situ. Next. Nah, saya mau tanya, adakah perbedaan antara videografi dengan videografi? Sebenarnya nggak ada. Secara teori, secara teori nggak ada. Secara teori untuk sudut pandang, angle, sebagainya, komposisi sebenarnya sama. Yang membedakan hanyalah objek. Tentu objek di sini mau olahraga apapun kita relasinya dengan mobilitas, dengan sesuatu yang cepat. Olahraga pingpong pun dia juga cepat gerakan bolanya, badminton, sebagainya. Apalagi olahraga alternatif. Di sini saya bagi dua dulu. Olahraga itu sebenarnya ada dua, olahraga mainstream dan olahraga alternatif. Olahraga alternatif biasanya kita sebut olahraga ekstrim. Dan itu biasanya korelasinya dengan yang regular kayak surfing, riding, parkour, sebagainya. Kalau yang mainstream itu dia masuk ke ranah bisnis yang lebih besar biasanya, kayak sepak bola, basket, volley, sebagainya. Dan itu biasanya kita pun berpisah. Kalau yang mainstream kayak sepak bola dia udah punya media visa sendiri. Dan itu untuk kebutuhan timnya. Tim Persija nih, Persija kan masih benar ada itu untuk update sosial Instagram untuk fans. Cuma kalau olahraga ekstrim, dia elemen aksinya lebih tinggi dan audiensnya lebih segmented ya. Nanti biasanya ke jenjang umur 20 sampai 40-an dia masih suka dengan sesuatu yang benar-benar besar. Dan dari situ pun kita bisa milah-milah. Ini spot videografi ini mau mana nih? Mau ke spot atau yang alternatif. Kalau yang mainstream biasanya nanti pulangnya ke dokumentasi.
Kalau yang ekstrim kita bisa explore mungkin dari sisi aksinya atau dari berbagai sisi karena dia emang contohnya banyak. Dan untuk sisi artistiknya saya lebih suka saya cenderung ke olahraga ekstrim. Kita bisa explore sisi artis dari seni videografi itu bisa. Nah, visinya secara umum nanti kalau ada yang ingin biar kita di sini maksudnya ke mulai diskusi dengan membuat audiens merasakan apa yang dilakukan oleh objek yang ada di dalam frame. Nah, visi secara umum khususnya di sini Domil adalah minimal harus nonton video itu nyoba nah, timbul rasa itu timbul rasa untuk mengajak audiens secara halus mengikuti apa yang dilakukan oleh si objek. Nah, itu banyak elemennya kalau videografi. Kalau video kita tetap rely on post production, kita tetap tergantung editing akhir. Kita bisa nih ngambilnya udah keren banget. Nanti editingnya dikasih lagu TikTok itu nggak masuk. Ya tetap harus pilah-pilah untuk post pro. Nanti ada prosesnya, saya jelasin ada prosesnya. Kita rely on editing. Mau nggak mau, entah itu pakai HP atau pakai stereo video. Ini ya spot videografi lekat dengan mobilitas. Mobilitas tinggi itu baik dari si talentnya kenceng, gerak kamera jelas, autofokusnya juga. Sebenarnya di sini kita rely on autofokus. Kalau dulu mungkin 6-7 tahun lalu masih susah ya, karena masih pakai fokus fuller. Memang kerjanya ribet, timnya lebih baik dari sekarang. Kalau sekarang jujur saya kerja biasanya maksimal kalau kerja di video antara 1 sampai 3 tahun. Saya sendiri juga bisa, cuma nanti kerjanya pakai multicam. Satu ditaruh di report, satu saya pegang. Oke, Mas, next. Dan tadi ada di slide ya, yang satu lagi yang wajib bagi videografer sport adalah fisik. Fisik kita harus sedikit, kita juga latihan lah. Latihan karena mobilitas kita emang kalau dulu sendiri kita objeknya di gunung, kita lebih banyak naik turun. Kita pasti hiking entah itu elevasi berapa oksigennya pun tergantung. Kalau kita masih di titis itu elevasinya belum tinggi, masih 900 masih aman. Kita bayangin kalau kita shoot di Rinjani atau di Gunung Agung, kan elevasinya di atas 1000 mungkin oksigennya juga tipis. Kita kalau oksigennya tipis, storyboard juga nggak jalan nanti. Oke. Nah, di sini sebelumnya ada yang pernah sepeda downhill? Masih kelas pernah nyoba downhill? Pernah nyoba downhill? Kalau yang lihat, nanti besok kita. Ini mungkin cukup karena saya kata dia mungkin sepeda banyak ya, sebagainya. Dia emang sepeda juga, cuma nanti lebih banyak kombinasi seperti yang kita lihat di video pertama. Belok, camping, sebagainya. Emang lebih banyak kombinasinya. Nah, untuk kasusnya untuk kali ini kita bahas dulu. Mungkin next time kita request spot yang lain, kita bisa. Parkour atau apa bisa. Untuk olahraga downhill sendiri ada beberapa elemen yang harus kita perhatikan sebelum kita shoot di sini. Nanti kita coba bikin perencanaan untuk syuting. Elemen tersebut yang harus kita ambil dalam kamera, kemudian kita racik di post pro adalah aksi dari rider. Ini lebih ini ya, lebih bagus lagi kalau teman-teman dekat dengan objeknya. Coba bayangin teman-teman senang bola, pengen bikin video tentang bola. Otomatis teman-teman kalau dari pemain bola, teman-teman kan tahu istilah-istilahnya. Jadi nanti dibaca dan sebagainya itu lebih memudahkan kita untuk directing si talent atau kita istilahnya mendeskripsikan tulisan kita dan visual itu lebih bagus. Makanya saran saya adalah riset dulu, kita riset tentang objek kita dulu dengan memperhatikan elemen-elemen ini teknologi dari sepeda ini mencuri celah ya.
teknologi dari sepeda, biasanya saya kalau di sudut sepeda saya tetap ambil close up untuk brand. Soalnya brand, jujur brand dimanapun untuk sport dia masih butuh konten yang banyak, apalagi dari kreator-kreator seperti kita. Kita tag aja brandnya, nanti yang menuntut kemungkinan bisa bekerjasama. Ya. Tracknya di dalam hutan, yang artinya kita lebih sering kerja di tempat yang kondisi pencahayanya low. Itu berpengaruh ke pemilihan lensa dan sensor kamera. Di 4 ada alam terbuka juga, maksudnya alam terbuka di sini ada tempat kita dengan nature. Nanti di mana kita bisa menggabungkan elemen nature dengan komunikasi. Itu harusnya gimana? Itu tetap kita perhatikan. Tips lagi dari saya, setiap orang memiliki riding style yang berbeda-beda. Ini pentingnya riset ya, pentingnya riset. Dalam kasus kali ini adalah rider downhill. Jadi kita harus tahu riding style-nya. Orang bawa sepeda itu beda-beda. Entah itu road bike, entah itu seri, dia ada riding style position, dia kayak ini, dia kayak ini, itu beda dan itu berpengaruh ke framing kita. Ada yang pembalap pun sama, pembalap downhill, ada yang bisa kenceng, emang balapannya kenceng, tapi ketika framing di video dia nggak masuk, banyak banget kayak gitu. Kalau model sama, ada yang mukanya di dunia nyata cantik, tapi ketika masuk di framing kamera kok bisa masuk framing kamera. Seperti itu. Cuma kalau di sini kita nggak fokus ke itu karena talentnya pakai helm ya, pakai mobil dan semua yang kita perhatikan dari desain. Jadi nilai plus lagi kalau tahu talent yang akan kita shoot. Nanti kita briefnya begini. Oh ini ciri khasnya dia jadinya mirip ke sini atau mirip ke sana, itu lebih jadi nilai plus sendiri untuk kita shoot. Oke, Mas, next. Nah, proses produksi di sini belum. Di sini berarti biasanya foto banyak ya? Foto ya? Sebenarnya sama ya dengan foto juga, fotografi juga. Kita produksi ada 3 proses. Ini umum banget nih. Ada praproduksi, ada produksi, pasca produksi. Sama sih. Mungkin kalau di fotografi teman-teman bikin mood board. Kalau di videografi kita lebih main ke storyboard. Storyboard adalah inilah kayak komik. Dia menghubungkan ini framing antara satu dengan yang lain. Untuk sekarang pun kalau nggak bisa gambar, itu storyboard nggak perlu gambar yang bagus ya. Gambar yang kayak komik. Yang penting bisa DOP sama aku dia paham. Oh ini ngambilnya gini. Kalau nggak sekarang solusinya adalah pakai photoboard. Kita ke lokasi, kita pakai kamera dan lensa yang akan kita gunakan. Di sana kita framing dengan talent yang teman kita sendiri. Kita gradi di situ, kita fotoin sesuai shoot yang akan kita ambil. Kita masukin ke laptop, kita printin model storyboard. Itu udah bagus untuk apa? Untuk kelancaran proses produksi. Pemilihan talent yang pas, jelas. Mungkin kita ini storyboardnya ada keren nih. Nanti kita talentnya pakai orang yang belum pernah nyampe dari gunung, tapi kalaunya cakep berani, itu kan tetap masuk. Nah, caranya di sini kasihnya sama. Pemilihan alat yang representatif. Di sini saya lebih memperlihatkan kerja ini ya, kerja orang sport biasanya alat cirinya. Alat kita efisien, efektif, yang dibawa ke hutan nanti kalau hujan ya kira-kira bisa masuk ke tas, tapi kualitasnya oke. Nah itu makanya kita banyak switch ke mirrorless sama LED, teknologi autofocus yang lebih mumpuni. Ya. Survei lokasi dulu, besok kita survei langsung eksekusi. Tapi teman-teman di sini survei lokasi bisa lihat YouTube juga ya, karena kalau downhill sih kasusnya dia banyak inilah video POV. Nih klik aja fact kritis, oh nanti kayaknya ini gelap, ini baik teknologinya, pokoknya bisa survei lokasi. Yang ini media res adalah ganti. Jadi seperti saya ngomongin tadi, kita ke lokasi, kita shoot bareng-bareng, kita foto, kita nanti kita diskusi untuk bikin storyboard. Sekali lagi memang ini kerjanya harusnya kerja tim, karena videografi memang kerja tim, karena pada sendirian juga bolak-balik ya.
Untuk produksi biasa ya. Makanya kenapa proses produksi itu lebih dari 3 proses ini, yang paling lama adalah proses praproduksi sebenarnya. Kalau saya kerja sama klien untuk brand Polygon atau beberapa brand dan sebagainya, saya tuh untuk Polygon saya pernah produksi sama Nabi. Itu praproduksi itu 3 bulan, 4 bulan. Eksekusi 2 hari. Editingnya minggu, 2 minggu maksimum. Karena emang kerja kita di produksi dan pasca produksi itu ikut naskah. Ada guideline-nya, kita ikutin. Nanti editingnya nggak kayak editing dokumentasi ya. Kalau dokumentasi kan kita lihat lagi, lihat ini momennya gitu. Kalau di videografi sinematik, ya kan karena kita use storyboard, kita udah tahu alurnya. Jadi alurnya udah kita mapping dari awal. Oh, ya aku mau pakai, sudah pakai lagu ini, mau pakai suara nyetor. Nanti aku harus ingat namanya. Oke, editingnya sini. Oke, editing dan distributing ya. Jadi proses pasca produksi nggak berhenti di editing. Nanti kita distribusinya mau kemana? Ini distribusi bukan dalam ranah yang gede ya. Distribusi mungkin bisa di Instagram, cuma nanti kita reach-nya mau siapa aja sih? Mau brand apa yang mau kita tag sih? Mulai kita ada, saya biar di post dulu, ada vegan dengan di, jadi kan dulu. Kalau enggak nanti waktu riding ada brand sendiri kelihatan nanti di tag apa Polygon terus begini. Itu membuka kita untuk ke brand itu sebenarnya. Dan insight lagi untuk Red Bull itu baru ya. Red Bull di Indonesia itu baru 4 tahun. Dan dia memang butuh beberapa kreator untuk isi kontennya. Jadi itu memang ranahnya gede banget. Dan untuk Red Bull sendiri sebenarnya karena selain prosesnya lama untuk jadi medianya Red Bull sendiri memang tidak dapat uang ya. Cuma dia untuk project kita bisa request project senilai berapa. Nah itu untuk membuka jalan kita ke brand ini distribusinya, entah mau YouTube, IG sebagainya itu kita rencanakan karena nggak ada karya yang sia-sia. Ya, karya udah kita bikin itu nggak ada yang sia-sia, pasti bisa jadi portfolio. Bagaimana? Tenang. Nah ini, Oke. nah mungkin mau mas. Terus kembali kemana? Lagi. Oke. Nah kurang lebih kayak gini ya. Ini proses kelihatan nanti dibagi slide-nya aja mas. Oke. Ini kayak idea, treatment, script, storyboard, casting, location searching, filming, lighting, sound recording. Mungkin kita lewatin yang ini lighting karena kita pakai natural light ya. Nanti editing, visual effect kalau menurut saya final move, terus ke distribusi. Nama distribusinya mana? Oke mas. Kita masuk ke kamera setting. Kameranya di bawah nggak? Iklan aja kalau di bawah, boleh. Besok kita sharing footage ya. Besok kita plotnya akan dibagi kalau dibagi 2 kelompok bisa akan dua. Nanti kita plotting. Ada yang 1 buat, ada yang 1 kelas. Nanti sharing footage kita sharing. Kalau ada kamera bulan aja, nanti bisa langsung kita tanya-tanya. Terima kasih. Kita masuk kamera setting video. Okay. Nah, pertama adalah pilih format sesuai tempat kalian akan mendistribusikan karya. Nah, ini kembali lagi ke tadi proses praproduksi. Kita mau distribusi videonya kemana sih? Kalau mau ke Vimeo, ini di luar kerjaan sama klien. Kalau dari klien biasanya kalian langsung ngasih brief, ini 4K, ini udah dari sana udah ada kayaknya. Maka kalau ini kata bikin karya, kita harus tahu tempat kita untuk mendistribusikan karya itu di mana. Kita mau di YouTube, kalau video kan platformnya YouTube, ada layar lebar bisa, ada Instagram, TikTok dan sebagainya. Kalau TikTok pun lamanya beda, karena biasanya video sih. Nah, kita harus pilih format sesuai tempat kita mendistribusikan. Kalau YouTube, sebenarnya kalau di luar negeri itu lebih populer Vimeo ya, karena memang kualitasnya lebih bagus. Kalau di sini kita harus pakai VPN untuk akses video.
Nah, paling umum adalah kita di YouTube. YouTube pun kita bisa set macam-macam yang format resolusi kameranya kita bisa set di 4K, Full HD, SD biasa, atau pakai MP4 atau MP kecil. Itu kita harus tentukan di awal. Kalau saya sih biasanya lebih sering pakai 4K ya, lebih sering pakai 4K karena keterbatasan besar, terus resolusi lebih bagus, lebih clear, dan bisa didownload ke aplikasi nanti. Oke, pilih format sesuai tempat kita distribusikan. Kira-kira besok kita mau pakai apa nih? Mau perkenan atau Full HD aja cukup? Kita diskusi bareng. Ayo, Full HD cukup? Ya, kalau besok kita Full HD. Kalau di Sony 4K-nya, kalau yang seri-seri 7+2 itu masih 4K kan masih 30 fps. Jadi bisa kita kalau mau main SNQ kita harus berbeda dengan Full HD. Kalau Full HD kita aman. Dan Full HD bisa kita nonton di YouTube, bisa clear juga di Instagram, bisa clear juga masukin kita. Yang kedua yang penting di video adalah setting FPS sebelum setting exposure. Tahu FPS frame per second ya. Kalau di kamera ada bisa maju. Ini anak harus video 3 nih. Saya nanti bisa itu akan dulu. Kalau di sini di Sony kita bisa set file format dulu. Ini file format nanti taruhnya ke memori tadi. Ini biasa, ini MP4 itu yang bisa diakses langsung di convert ke HP. Kalau saya bisa pakai VCS HD. Nah, dia beda. Dia bacanya harus lebih cepat. VCS HD, record settingnya ini FPS-nya. Ini bawahnya ini ada setelah di file format dari record setting. Ada record setting. Ini FPS itu apa? FPS adalah frame per second. Jadi dia kemampuan kamera untuk menangkap gambar gerak selama 1 detik. Jadi kalau 100 ini ya, kalau 120 fps berarti selama 1 detik dia bisa nangkap 120 gambar still. Otomatis dia kalau dia gambarnya lebih halus banget. Kalau 240 lebih banyak, 960 lebih banyak. Kalau yang biasa slow mo itu dia 1000 fps. 1000 fps. Dan kemampuan mata kita, fps mata kita adalah 24. Nah, jadi ada motion blur-nya. Jadi teman-teman kalau lihat film blockbuster, film Hollywood itu fps-nya 24 fps. Dan untuk siaran televisi dia 30 fps. Untuk YouTube biasanya 60. Jadi kalau teman-teman nonton vlog, biasanya gambarnya halus banget. Halus. Kalau nonton film layar lebar biasanya ada motion blur. Motion blur itu jadi gambarnya nggak halus banget. Cuma kalau kita kayak gini dia kayak ada tinggalan. Nah, itu kita biasa di 24. Ya. Nanti bisa sih sebenarnya. Kalau saya sih tetap di 24 fps jadi ngambilnya tetap FPS-nya tinggi. Dan nanti kebutuhan untuk slow motion-nya nggak apa-apa. Jadi ini ada kasus teman-teman ini slow mo kok patah-patah gambarnya karena memang selain shutternya lebih rendah, FPS penggunaan FPS juga kecil. 24 kalau di 24 dia di downgrade 50% ke patah-patah. Jadi kalau kita pakai FPS tinggi, untuk kebutuhan slow motion lebih bagus. Ya, jadi kalau di sini ada FR ada 120 fps. Kalau di RX yang kecil itu kan bisa sampai
1960 bisa ada 250. Kalau yang baru di AS atau S3 itu emang ngeri. Itu juga belum pernah nyoba. Cuma dengan kamera spesial itu dia punya teknologi resolusi yang gede dengan FPS yang tinggi itu belum bisa membayangkan. Next, setelah FPS disetting, kalau saya prepare FPS yang tinggi, jadi emang arahnya ke memori card sebenarnya. Kalau memori cardnya kemampuan membacanya pelan, dia nggak kuat SAPC SHD ya, apalagi 4K. Itu ngaruhnya pemilihan ini juga ngaruh ke nanti kita penyimpanan otomatis filenya begitu. Tapi gambarnya juga bagus. Tinggal spend aja. FPS kita setting. Cuma untuk umumnya ya, umumnya saya tetap ngeditnya di Premiere nanti tetap 24 fps. 20 gambar yang tadi itu sebenarnya 24 fps, tapi kayaknya ini fps layarnya 60 ya, jadi gambarnya kelihatan halus. Jadi kalau teman-teman lihat di YouTube dia lebih kasar, lebih terang. Jadi ya kalau mau ikut yang di blockbuster, yang di film besar ya kita pakai 24 fps. Dan itu kan ada setting, biasanya setting NTSC dan PAL ya. Ya, ada yang bingung nggak NTSC dan PAL? Itu sebenarnya kodek televisi zaman dulu. Jadi kalau di Indonesia itu kan dia pakainya PAL. Itu sebenarnya sinyal TV ya. Kalau teman-teman lihat dulu sinyal TV itu ada yang begini, ada yang kotak-kotak. Ya, itu zaman dulu. Cuma perbedaannya di sini mau setting NTSC atau PAL nanti beda di angka FPS saja. Kalau di NTSC bisa sampai 60 fps, cuma dia nggak real 60 fps ya. Dia tuh 59,998. Cuma di setting kamera dia tulisnya 60 fps. Jadi mau setting kamera PAL atau NTSC sama aja, nanti hasilnya sama aja. Kalau saya pribadi saya biasa NTSC karena memang lihat itunya ya, lihat angkanya lebih gede. Kalau di NTSC kita bisa sampai 120 fps. Cuma kalau di PAL biasanya kita cuma mentok di 100 fps. Cuma sebenarnya secara realnya sebenarnya sama. Itu di NTSC nggak real 120, dia mungkin 111 berapa. Cuma di sini juga 100. Oke, Mbak Riza, sambil kalau ada teman-teman mau nanya langsung ditanya aja ya. Ya. Jadi kita diskusi di sini. Ya, oke. Diskusi aja. Saya mau nanya Mbak Riza, tadi kan NTSC sama PAL. Ya, misalnya ada 2 orang nih, saya pakai NTSC, ya. Satu lagi pakai PAL. Terus ketika proses editing ada pengaruh nggak nanti? Nggak ada. Sama aja. Karena di editing, khususnya kalau kita ngeditnya di Premiere, kita akan bikin kanvas sendiri ya. Kita editing pun kita bikin kanvas. Mungkin kalau fotografi, dia tempat cetaknya ya. Entah kain yang gini atau kertas biasa. Kalau di editing kita bisa bikin sequence sendiri dan itu kita bisa set NTSC-nya mas. Makanya kita ini udah selesai ngambil nih, ini ngambil PAL, ini ngambil NTSC, FPS-nya beda-beda. Terus kita masukin ke editing, kita tembak di 24 FPS aman. Jadi nggak ada pengaruhnya, tapi lebih bagus kalau kerjanya multicam, settingnya sama semua. Problem dari multicam ngambil multicam satu kamera lebih itu biasanya di faktor lama. Apalagi kalau jenis kameranya sama, nanti akan menghabiskan waktu di editing. Jadi kalau kita bisa biasanya produksi film pendek nih, film pendek mau pakai kamera 2 atau 3, lebih baik kita pakai jenis kamera yang sama. Itu lebih aman untuk segi warna. Karena setiap kamera punya karakter warna yang beda, sama mereknya beda jenisnya juga kadang beda lensanya juga beda warnanya. Dan itu kerjaan di grading kan, kalau foto kan single shot, kita foto. Kalau grading itu yang menghabiskan daya waktu di situ. Makanya kalau teman-teman pernah lihat di ending credit film itu ada koloris. Jadi ada editor, ada koloris. Jadi ketika editor sudah beres, nanti dilempar ke koloris. Jadi koloris memang tugasnya cuma grading film. Nanti terus dibalikin lagi. Oke, next setting exposure ya. Setting exposure satur ISO diafragma sesuai dengan lokasi. Ya, sesuai dengan lokasi. Kalau kita syutingnya di Bromo nih, di Bromo itu aman kita pakai 4. Ya.
udah pakai F4 paling gede aman. Tapi kalau di ini ya, kalau di kritis kasusnya karena temannya gelap, kita bisa bermain dari lensanya, bukan ini dan setting harganya. Perbedaannya di sini kalau videografi dia lebih aman ya. Kita bisa pakai shutter 1/60 ya, karena kita nggak ngejar face motion kayak fotografi. Kalau fotografi mungkin kalau kayak drone ini, saya minimum biasanya di 1/800 sampai ke atas lah. 1/800 pun masih ada motion blur di rodanya. Nah kalau videografi beda. Dia kita udah setting FPS, momennya kita menggunakan 60 fps di kamera. Nah kita nggak boleh setting shutter di bawah 1/60. Nah nanti minimum kita shutternya di angka 1/60. Ya paham di sini? Paham ya? Jadi momennya kita pilih yang 25 fps ini. Kita nggak boleh pilih di bawah 1/25. Nanti gambarnya akan motion blur banget. Ya. Untuk yang aman, sebenarnya teorinya kalau orang film yang aman, nanti dikali 2. Kalau kita pakai 60 fps, ya kita amannya di 120 atau lebih. Ya. Kalau di sini fungsi shutter sih sebenarnya nggak seujung kalau kita di fotografi momen ya, tapi lebih ke ngikutin fps-nya. Jadi kita bisa pakai shutter rendah untuk ngambil motion. Oke, sampai di sini kita ya. Kita ya. Action cam biasanya saya pakai dengan GoPro juga bisa. Saya bisa setting FPS, cuma nanti kalau di foto dia kan memang di atas 120, di atas catatannya dia gitu. Bisa. Untuk action yang sendiri nanti kita coba bahas karena memang itu juga krusial di sport. Itu emang yang bikin gambar dinamis salah satunya action. Nah di sini exposure ada yang ditayangkan. Ini ya. Kalau kita langsung praktek nanti ya, coba kita set kamera. Nah satu lagi kamera dengan teknologi body stabilization. Ya kayak kalau pakai action cam pakai GoPro 789 atau kamera kalau saya sendiri pakai A73 sama R4 ya sekarang itu udah body stabilization-nya cukup membantu. Jadi kadang saya cuma lihat tuh gambarnya udah still banget. Itu kebantu cuma ini ya kayaknya kalau di spot gambar terlalu bagus akan merusak image kita seperti itu. Kadang kita main GoPro nih, GoPro sebenarnya harus bagus. Cuma nanti ketika turunan dia udah dapat momennya ketika kita kadang jadinya nggak santai. Jadi kadang malah dimatiin, jangan terlalu halus. Mungkin ada beberapa scene yang halus, nanti di mix sama scene yang kasar kayak video contoh di tadi kan ada yang halus, ada yang kasar, ada yang kasar. Memang biar pesan yang ingin kita sampaikan sampai di video. Ya. Untuk autofocus atau manual? Kalau dulu sih pasti manual karena channel lens yang ada yang autofocus ya. Channel lens itu yang gede, yang harganya lebih dari 50 juta. Cuma dengan budget segitu kita bisa dapat lensa konteks ini lensa Sony yang GM itu udah oke banget. Kalau saya sendiri dari dulu pertama pakai 6300 ya, 6300 sama 6000 saya rely on autofocusnya si Sony. Dan itu apalagi sekarang ada eye autofocus sama dia bisa fokus ke helm bisa lihat di mana pun ya oke banget untuk untuk sport khususnya dulu. Satu lagi raw suara keset, suara hutan, suara sebagainya saya tetap ambil semuanya. Nanti di editing kita bisa milih ini suaranya bagus tapi kalau saya sih tetap saya ambil semuanya kecuali kita setting pakai HFR atau SNQ di atau yang ini yang langsung slow motion kita akan kehilangan suaranya ya tapi kita dapat slow motionnya. Kalau saya sih tetap prepare di raw sound. Nanti kalau mau slow motion tinggal naikin FPS-nya aja. FPS-nya 240 nanti di slow motion di editing. Jadi kita akan sudah. Oke.
Next mas. Setting kamera. Pemilihan lensa. Nah, sama pemilihan lensa sama dengan teori fotografi. Kita ingin deliver apa sih ke audiens kita. Dan pemilihan lensa akan berpengaruh ke komposisi yang akan kita ambil. Di sini ada beberapa type of shot. Jadi teman-teman di sini belajar fotografi udah tahu lah ya. Kalau langsung desain di sini teman-teman udah tahu ada pengetahuan tentang komposisi lah ya, tentang type of shot. Kapan kita harus ngambil itu tahu lah. Biasanya kalau di fotografi sama di fotografi kita ultrawide lensa 16, lensa 18, 24 kita pakai untuk ngambil landscape. Sama. Sebenarnya kalau di film, di videografi sama ya. Jadi scene established shot namanya. Established shot. Jadi shot yang shot perkenalan. Pokoknya dia pengen nunjukin lokasi. Nggak harus tulisin Yogyakarta. Kita shoot aja pakai drone, shoot tubuh dan terpukul. Nah itu fungsinya type of shot yang wide. Yang kita lihat di sini. Ya. Terus ada wide, ada close up sebagainya. Itu punya visi yang berbeda-beda ya. Jadi lensa, kenapa sih kita harus ngambil close up? Itu kan maknanya beda-beda. Dan itu kita harus nilai. Jadi kadang sih di videografi visualnya kita nggak harus nunjukin sakit perut, pokoknya nunjukin sakit perut itu nggak harus. Perut sakitnya nggak harus kayak gitu. Kita bisa pakai cara visual. Kita bisa ini. Kalau di videografi istilahnya ada kita dekonstruksi realitas. Jadi realitasnya kita cuma minum satu kopi, ini udah jadi kan? Tapi kita dekonstruksi nih, kita pecah di beberapa adegan. Coba kita ngambil, ini medium shot, nanti ngambil close up, nanti diminum extreme close up. Nah itu kita dekonstruksi realitas. Jadi kita bisa bermain dengan, kita kayak magician lah di sini, kita bisa bermain dengan beberapa shot dan scene yang ada. Cuma effortnya lebih banyak. Soalnya kita bisa ngambil kayak gini, cuma nanti di video mungkin lebih bagus sih. Kita ambil frame video, ini karena megang extreme close up, kita minum yang close up. Nah itu akan berpengaruh ke audiens yang lihat. Ini bayangin nih, kita lagi minum, nanti gambarnya close up, terus dilihatin ini bentuknya masuk. Itu kan kayak seger banget kan? Itu kayak pesan-pesan kayak gitu. Itu sebenarnya bisa kita eksplor lebih di videografi. Ini umpamanya jalan preset atau apa kita bisa direalisasi. Sama juga kayak adegan di downhill. Kita nggak satu shot, kita pisah-pisah. Mungkin satu track kita bisa dia adegannya belok. Nah, ini kita bisa ambil beberapa shot. Mungkin dari ultrawide dulu pakai yang lebar. Terus nanti close up untuk menunjukin banyak muncrat itu apa batu-batu kecil. Itu kan apa ya istilahnya penggambaran kalau memang rendernya benar-benar kencang sampai batunya pun bisa macam-macam diulang. Ini juga. Nah, itu makanya saya bilang paling enak kita pakai multi kamera. Karena apa? Nanti saya sebenarnya di belakang sih. Karena teori yang saya dapat di plan dulu dan di praktek sebenarnya kalau kita di videografi, kita kalau bisa jangan ulang adegan lebih dari 3 kali. Ya, artinya kita harus sebagai kru kita harus standby maksimal, kita jadi mati-matian untuk pelajaran proses syuting. Kecuali adegan itu kesalahan dari talent. Mungkin dia harusnya belok gini, cuma dia belok gini ternyata preset. Udah, bilangnya mas benar. Nah, untuk apa? Satu shot pengulangan, makanya kita yang harus ready. Saya dulu ngalamin juga, saya praktisi parkour dari 2010 ya. Dulu di awal-awal parkour syutingnya sama TV, Trans 7. Disuruh ngulang, ada loncat segini lah, ada segini 6 jam gitu. Disuruh ngulang 10 kali. Itu di terakhir pun moodnya udah ganti, gerakannya udah beda. Dan tingkat bagiannya di sini, airnya. Ya. Makanya dari itu kita harus yang berikan sih lebih ke krunya. Mending settingnya lama. Oke. Siap, yuk, gas. Biasanya lebih ke itu sih. Lebih kita settingnya lama.
Dan apa ya, pengulangan itu akan merusak mood si talent ya. Kalau moodnya udah nggak enak, tenaganya udah berkurang, kan dia kan harus, kalau di dunia kan naik dulu, turun lagi, naik turun itu udah kayak interval training yang kalau berhenti dia udah latihan sendiri ya di proses ini. Itu nanti saya jelasin di belakang untuk talent sih. Ini ada beberapa komposisi yang menurut saya wajib diambil. Beberapanya harus mewakili long shot. Long shot itu yang lebar, gede. Ada wide shot cuma lebih dari ini yang lebih kecil dari long shot. Sama close up itu untuk biar gambarnya dinamis. Jadi mau teman-teman punya lensa cuma satu, punya cuma 35 mm. Ini gimana sih kalau full frame kan dia bisa di APS-C mode. Kalau nggak di 4K nanti dipotong di editing. Nah, kalau lensanya cuma satu, saya pernah eksperimen pakai lensa 20 double-nya Sony untuk shot. Dan itu saya cuma switch saja ke APS-C mode dan pakai 4K. Jadinya di Full HD. Nanti kalau 4K, saya formatnya 4K, saya edit di Full HD. Nanti kemudian gambarnya bisa saya crop di mana tanpa menggunakan resolusi. Nah, untuk satu lensa pun untuk klip ya, untuk klip 15 detik kalau Instagram sama. Nah, bisa juga dengan action cam. Action cam di sini kalau support memang identiknya sama action cam ya, karena action cam dia bisa memberikan sudut pandang yang berbeda. Ini kita taruh di dada, di helm, di bagian sepeda. Saya yang syuting video pertama tadi pakai X300-nya Sony. Pakai Sony yang kayak Handycam itu oke banget sih karena dia bisa ekspor, gambarnya bisa flat dan soundnya bisa oke. Itu saya kasih catatan di chestnya itu. Dan untuk apa? Untuk lebarnya sih nggak terasa betul, sama. Cuma mungkin ini ya fleksibilitas bentuknya aja. Penggunaan apertur besar harus diperhatikan karena nanti yang blur pokoknya ini lensanya bisa sampai f1 kali, nanti pakainya 1.4, nanti ngeblur semua bahaya. Kecuali memang ada teknologi autofocus ini bisa karena itu nanti yang ini bisa. Kalau saya sih lebih prefer di f4 atau lebih kecil. Jadi kecuali untuk shot beauty shotnya ya, di luar shot action. Kan kita biasa ngambil dari action nih. Kita ambil pemain ya, kalau dulu dia ada sepatu itu kita bisa main-main beauty shotnya sih. Cuma untuk shot action saya lebih prefer ke FD gitu. Jadi memang biar aman aja sih. Lensa dengan teknologi optical steady shot atau IS yang Canon itu lebih bagus. Oke, next. Rintangan pemilihan lensa. Di sini lensanya pakai berapa aja? 28, F2. Mas, bisa pakai apa? Apa? GoPro berapa? GoPro 8 biasanya saya eksperimen di lensanya aja kan bisa ngirim, bisa super view. Nah itu kita bisa mix gitu. Cuma kan pakainya nanti kadang pakai super view bisa, kadang pakai yang mir kan lebih padat ya, bisa di mix. Ini cuma ganti-ganti terus. Please, oke, relax. Ini 1200, ini apa? Berapa? Ya, F4 ya. Pakai berapa? 50/8. Setelah ada, saya sudah 50/8 sama 18/105 sama pukul. Oke, 18/105 itu lensa yang menurut saya oke banget kalau ditempelin di gimbal ya. Karena dia kan mountingnya nggak maju dan dia fix supporter bisa 4 itu lensa andalannya di luas pakai 6 4 cukup banget. Ini pakai apa nih? 30 sigma. Itu apa? 35 1.8. Ah itu udah cukup. Besok kita sharing footage. Ya. Jadi framingnya dengan lensa macam-macam itu akan menghasilkan efek yang berbeda. Nah sekarang kalau
rider cepat gitu, kita bisa pakai lensa tele biar gerakannya kelihatan lebih cepat lagi. Karena kompresi lensa tele itu lebih banyak daripada lensa wide. Kalau lensa wide biasa kita gunakan untuk kalau kayak tadi ya, saya lari di depan rider yang ada shoot sepeda di depan, saya pakai lensa 12-24 jaraknya gede banget. Itu sebenarnya ada shot lagi, kaki saya masuk. Mas lari itu kakinya. Kalau besok kita bisa pakai lari ya kita pakai lari. Kita olahraga. Chris lari. sebenarnya ada ya teknologi yang kita ini nggak punya budget untuk mendatangkan. Biasanya kita pakai cable cam. Jadi pakai kabel diaturin sana lagi nanti ditempelin stabilizer nanti semuanya pakai remote. Jadi cuma diturunin atau enggak sekarang malah yang baru pakai laser drone laser itu lebih lagi keren. Oke, ditanyakan nah videografi yes biasanya metodenya pakai S-Log. Untuk S-Log atau enggak itu kalau saya biasanya untuk karya sendiri pakai S-Log untuk kebutuhan branding. Kalau dari talent dari klien saya tergantung budget. Ini budgetnya masuk kan nih buat branding kalau enggak bisa pakai seadanya. Baik untuk dokumentasi nih nggak perlu kayaknya pakai S-Log. Kita bisa set di creative style-nya. Jadi kan kita bisa otomatis creative style, kita cari warna yang pas. Makanya saya biasanya pakai standar, terus di kontrasnya dinaikin 3, saturasinya diturunin 2, saturasinya dinaikin 1 dan jadi 2. Warna hijaunya nggak terlalu. Nanti kita bisa belajar soal. Oke, ditanyakan. Jangan bingung tau. Besok kita aktualnya bisa ya. Jadi mungkin besok bilang lebih chaos karena tempatnya agak atas, kita hiking dulu. Ya, kita hiking, kita berhenti di biar merasakan. Saya kalau produksi di mana, saya produksi kayak gitu. Makanya saya nggak pernah ngajak kru yang banyak karena emang pertama karena fisik juga. Cita-cita saya yang belum terwujud sih merekam trail running saya lari sampai tidur. Ini cuma belum sampai. Dan untuk sport videografi sendiri dia butuh passion yang lebih sih. Kalau kerjanya lebih berat dari kita produksi Ini belum ini. Nah, ini ada kamera movement, pergerakan kamera. Kalau di fotografi kita bisa main sudut pandang, bisa high level, low angle, high angle. Kalau di videografi kita tetap harus main di movement kamera, pergerakan kamera. Kamera mau di still, mau digerakin, mau dibeliin, kita harus tahu motivasinya. Jadi nggak semua apa ya gerakan kamera tuh harus dilakukan sesuai dengan motivasi yang ingin kita sampaikan. Bisa nih gambar still terus kita pakai tripod satu bisa juga. Cuma nanti filmnya akan berbeda dengan movement yang kita mix. Mulai ini kita pakai tripod. Besok nanti kita cut ke adegan yang handheld atau yang pakai electronic stabilizer itu akan beda. Ya. Ini beberapa alat yang bisa digunakan untuk membantu pergerakan kamera. Saya fixnya biasanya pakai gimbal elektrik. Itu dulu sih pakai kecil. Sekarang karena butuh kualitas yang lebih gede, saya pakai gimbal yang lebih gede. Itu pakai gimbal, tripod jelas. Jadi biasanya kalau saya produksi sendiri, ini saya megang kamera dengan gimbal. Nanti saya set di sana kamera still pakai tripod. Jadi ini gambarnya yang wide yang saya pegang, yang ini detail. Yang satunya detail, yang satu detail itu untuk entah pergerakan atau ekspresi itu. Jadi saya setnya efisien, talentnya nggak capek, kerjanya nggak capek. Oke, beberapa pergerakan yang bisa digunakan untuk biar gambarnya dinamis aja nih. Mungkin besok kita juga bisa bagi ya teman-teman. Ini ngambil pakai tripod, ini ngambil pakai handheld.
Satu lagi pakai gimbal, nanti bisa pakai gimbal saya yang nanti bisa. Ya. Nanti dibagi 3, ada yang jamban gerak, ada still, ada yang handheld. Biasanya kalau teman-teman lihat di internet banyak lah motivasi pergerakan kamera. Kalau handheld itu memberikan apa? Biasanya kalau handheld gambarnya agak shaky, itu nggak selalu jelek. Teman-teman kalau pengen lihat film horor kan dari halus banget. Karena kalau lihat video itu kan gambarnya bisa lupa. Nah itu bagian itu tetap ada motivasinya. Oh ini gambarnya halus nih, ini doliin pengen apa? Ini gambarnya kameranya maju. Itu biasanya ada motivasi sendiri. Cara garis besar sih kalau pakai untuk spot, biasanya pergerakan saya tuh di doli itu maju pakai stabilizer, ikutin ridernya dari belakang atau ngikutin ridernya dari depan. Itu shot khas saya itu sebenarnya ambil dari depan. Saya yang capekan. Jadi ridernya speednya nggak terlalu kenceng ya. Makanya bisa hadir kurangi 50%. Jadi saya bisa lari kenceng. Pernah ketabrak belum, Mas? Pernah ketabrak belum? Saya nggak pernah ketabrak, tapi pernah nyangkut akar ya. Di depan ada akar nih yang tahu. Ada akar kesandung, kamera yang lempar ke rumput sih. Untungnya itu pakai posko kecil. Kalau kamera gede nggak tahu, makanya harus dulu mas. Oke, nanti. Cuma biar efektif sebenarnya. Kenapa pakai cuma karena ada dia mau gimana lagi. Kita selalu dapat. Alhamdulillah selalu dapat. Makanya kita set kalau di spot kita lebih prefer ke kitanya. Jangan rely on ini bisa diulang atau ini bisa diulang. Jangan. Jadi anggapan kita adalah one shot dan kill. Kita kalau nggak dapat shot ini ya udah. Jadi ada motivasinya sendiri. Jadi emang saya autofokusnya biasanya gede. F-nya biasanya gede, aman. Jadi kalau lagi F4, F8, yang lain ikutin. Autofokusnya udah di lock, udah ikutin. Cuma saya nggak ambil yang panjang banget. Biasanya ambil beberapa spot yang daerah itu masuk, terus bilang lagi. Nah itu dia kelihatan motion gestur tubuhnya. Kalau road bike lebih enak. Kalau road bike saya biasanya itu pakai motor atau pakai mobil. Itu lebih aman. Cuma kalau di road bike, dia permasalahannya kita cuma di lokasi ya. Karena road bike nggak ada elemen aksinya, cuma sepeda ini kita main di lokasi. Itu kasusnya beda lagi. Kalau mau parkur juga kita lokasi juga. Itu memang beda-beda. Jadi tiap Tapi kan masih aja nggak sudah. ya. Kita kan Ya. Bisa kita praktekkan. Insya Allah bisa. Jadi bayangan saya sih nanti kita multicam dan ini istilahnya kita kerja di sini nggak kerja di sini. Kita set dulu di mana nanti besok pertemuan kita set di mana. Jadi paling enak sih nanti teman-teman ada waktu masih ada waktu semalam. Teman-teman lihat profile ridernya ya. Mitra Pramata sama Imam Wibowo itu insya Allah terkenal semua yang satu YouTuber yang satu atlet nasional. Nanti coba dicek Instagram mereka atau YouTube mereka, nanti lihat gestur tubuhnya teman-teman pengen kayak gimana sih, trennya kayak gimana sih. Oke, insya Allah bisa. Nanti di direct gimana kita dapat one shot banting. Cuma sebenarnya one shot banting itu hanya untuk gimana ya? Biar kita nggak meremehkan proses produksi. Itu di tangan media itu biar kita mengalami proses produksi. Jadi kalau video kan dia lebih film lah, terutama film kan kita kerja tim. Ini ada kalau di film lebih ribet kan. Ini ada fotografernya, ada lightingnya, ada kameramen, ada sutradara, ada talent. Nah, gimana kita biar nggak rusak mood satu tim? Nah, kita harus perfect di tugas kita masing-masing. Paling kalau bikin kayak gini, biasanya saya bikin video kalau sama Dita bisa bikin beberapa. Jadi saya multicam, satu pegang, satu pakai tripod, satu di tas. Still gitu. Kita ngambil beberapa shot karena memang saya sering bikin video dengan si Citra ya, dengan kameranya. Jadi saya tahu gesturnya. Nanti coba teman-teman lihat videonya, terus lihat gestur riding aja, gestur ridingnya. Kalau nggak lihat video yang Sony gitu, atau di IG saya ada di Sony, ya tracknya kurang lebih sama. Gitu. Ini teman-teman pilih apa itu? Ya.
Oh bisa, cuma itu ditanamin untuk inilah, untuk apa ya? Biar kita nggak meremehkan proses produksi. Memang bisa diulang, cuma kalau diulang terus-menerus nanti feel-nya akan beda, mood-nya akan beda, gerakannya kan. Directing ini skill lain lagi. Tugasnya banyak, karena ini harusnya kerja tim, ini kita garap sendiri-sendiri ya. Teman-teman jadi director, jadi kameramen, jadi editor nanti kalau mau dieditin. Oke? Next. Nah, ini seperti saya ngomongin dari tadi sih. Jadi sebelum action, persiapkan kamera, aksesoris lainnya dengan maksimal. Karena pengulangan yang banyak akan merubah look dan gerakan rider. Yang jelas mood kita juga berubah kalau kita ulang terus kita berubah. Nah, kalau saya sih lebih senang multi kamera karena kerja itu lebih efisien. Makanya saya bawa kru lebih banyak nih. Ya udah saya bagi. Saya yang wide, ini yang close up. Satu lagi teman saya yang pakai hingga movement. Ya, itu jadi footage saya banyak. Entah nanti di editing dipakai apa enggak. Tetap prinsipnya sih ambil footage sebanyak-banyaknya. Kadang sih kalau di Downhill masalahnya di cahaya. Di cahaya sama tempat. Yang paling bagus sebenarnya kalau saya sih lebih seneng yang berkabut gitu. Jadi agak foggy, dia lebih mistis. Nanti kalau udah jam 9, cahayanya tidak. Itu memang problem. Makanya kalau kita bisa eksekusi pagi, cahayanya masih rata itu lebih enak. Nanti di gradingnya dia gambarnya nggak bentang-bentang. Nah itu emang problematik model itu memang kayak gitu. Pelatanya sama aja. Ini sebenarnya saya juga syuting tadi. Saya tinggal ini kerja sama Bu Tejo ya, produksi sama Bu Tejo itu juga problemnya di matahari dan pagi kan enak mendung. Tiba-tiba jam 10 tadi matahari keluar, ya udah mulai dari awal. Karena emang gambarnya kalau nggak gitu emang bentang-bentang. Ada yang nggak ada sidurnya, itu tetap ulang. Itu emang resiko syuting outdoor. Paling aman kali kalau hujan kotor. Kita ya deteksinya ya Oke. Yang kedua perbanyak diskusi dengan rider. Nanti coba teman-teman udah lihat profil ridernya. Besok kita sambil jalan ke atas sambil diskusi dengan rider. Mas, jalan kayak gini mas bisa apa toh? Kalau saya bisa kayak gitu. Pokoknya kerja sama orang baru ya. Mas, kalau lewat sini, mas biasanya kayak gimana? Gitu. Kita punya storyboard, cuma kita tetap minta masukan ridernya. Nih mas, aku pintar jadi kayak gini. Oh oke, apa? Nanti aku tak training juga. Biasanya kayak gitu. Ya, kita tahu teorinya. Sama kayak model, kita tahu profilnya dulu. Kita, oh ini aku bagus sisi kiri, ini sisi kanan. Kita sama. Ini kelakuannya sama. Oke. Yang ketiga, multicam sangat dianjurkan. Ya karena itu untuk efisiensi dan efektivitas kerja. Untuk kru maupun rider sendiri. Oke mas. Next. Oke ini kalau kerja ini dokumentasi ya. Ini dokumentasi di les. Saya bisa kayak gini. Saya bisa. Ini nggak boleh ditiru nggak pakai helm. Mana sepedanya. Nah biasanya kayak gini lah kurang lebih. Karena saya juga ikut riding, ikut sepeda. Jadi kalau di track untuk event biasanya lebih aman saya ikutin juga riding juga. Biar lebih cepat kerjanya sih. Gear yang saya pakai kita bisa diskusi di sini. Saya dulu pakai 6300 sama 6000 ya. Itu sampai tahun lalu saya disupport tim balap di Indonesia. Saya dulu di 73 sama 7200 untuk kualitas gambar yang lebih baik. Saya milih A73 kenapa nggak pilih A7S karena memang dari budget dia udah inilah di banget, cuma teknologinya udah sekarang udah di update firmware-nya juga dia udah ada tambah R4. Kenapa sih ini R4 juga S karena S sekali lagi saya belum. Di sini ada R4 karena emang resolusi dia buat foto oke banget, apalagi bayangin gambar resolusinya itu buat video. Ini saya belum ketemu 7S3 aja makanya. Nanti kalau ada S3 tahu nanti ini gimana. Untuk lensa sendiri saya pakai
kebanyakan F4 ya. Kebanyakan F4 karena emang outdoor dan itu F4 tuh udah cukup banget kecuali hujan. Nah, kecuali hujan saya harus mengorbankan ISO. Cuma ISO 1000 itu bisa sangat berbeda. Noise. Ini ada 70200. 70200 tuh emas lah kalau untuk anak-anak outdoor tuh harus punya lah. Ya, 70200 tuh dia ini ya ngambil gambar landscape pakai sawit, pakai satelit bisa banget. Karena memang tujuan satelit itu kan sebenarnya kompresinya bukan komposisi gambarnya. Kompresinya dia lebih real ya. Kita foto tele nih foto pemandangan, kita rekam pemandangan, kita rekam mesin pakai 200 bisa banget. Tinggal kita mundurnya cukup enggak gitu. Nah, dan dia ingin distorsi, jelas ada distorsi. Kita kalau pakai 16 kan distorsi kelihatan banget. Dan kalau distorsi kan mata kita nggak ada. Teman-teman tahu ekuivalen mata kita di berapa mili? Enggak. Mata kita itu 35 mili. Nah, 35 mili jadi itu mata lensa 35 mili karena pakai lensa strip bisa itu karena ekuivalen dengan mata. Jadi kalau kita lihat gambar 16 atau berapa itu apalagi fixed eye itu kok cemung banget ya karena memang paling. Dan untuk 70200 ini kalau saya dokumentasi event Dolby ini udah cukup banget. Saya bisa dapat tinggal saya mundurnya cukup nggak? Soalnya gambarnya yang jendral sih aman. Kalau jendral guys kelas satu semua gambarnya. Ini 24105 baru ini ya baru ada juga. Ini kayak 18105 mas. Kurang lebih perlakuannya sama. Saya dapat wide-nya, dapat close up. 35 sama 55 itu untuk saya untuk close up atau gambar artis. Nah, kenapa saya pakai Sony? Karena mobilitasnya tinggi. Sama saya nilai banget. Saya bergantung banget dengan autofokusnya. Dengan autofokus yang butuh kamera dengan teknologi autofokus yang saya nggak perlu kerja 2 kali bayar fokus bulat untuk kerjaan saya di depan. Oh ini udah cukup ini sama yang jelas lensanya karena dulu teman saya bayangin yang Sony beli lensanya Sony bisa juga oh dia masih pas dia oke mas ada yang tanya nggak tadi presentasi saya sampai tadi ya tanya yang prestasi mas silakan beda-beda ya iya itu kan ya. Tapi tadi kan banyak nih TV-nya kan 60. Iya. Ketika kita sedang di event seperti ini yang di 60 ini yang 24 tadi gimana? Yang 24 tadi jadinya harus kalau teman-teman perhatikan frame by frame nanti dia akan ada gambar yang kayak ketarik. Nanti coba lihat, tapi nggak bisa sih frame per frame di sini. Dia bisa eksekusi tetap aman diputar di 60 atau biasanya kan gini maksimal 60 kan. Gini maksimal 60 atau 30 mas? Nah, aku nggak ngerti TV. TV sudah TV. Ya kalau diputar di media kayak gini 24. Kan saya tadi rendernya 24 fps ya. 24 fps. Kalau di ini kayaknya nggak sampai 60. Makanya dia gambarnya masih agak normal cuma jadi halus. Nah, jadi kita lihat medianya lagi. Tapi kalau 24 sih, setahu saya karena ini ya media untuk muter video tuh maksimum berapa sih dia? Nyampe 60 aja. Kan TV maksimum berapa? Nggak ada yang 120 nggak ada kan? Karena emang eksibisi untuk putar itu biasanya normalnya 24. Kecuali televisi 50 kalau paknya. Kalau ini sih, tapi dia aman dimasukin ke situ dan gambarnya tetap halus. Tapi kalau diperhatiin frame by frame nanti jadi tarik. Apa ya? Nah, gambarnya tarik di sini lagi. Dia tambah frame lagi. Nanti kan kalau konsepnya kita ambilnya 60 fps ya. Terus kita edit di 24. Nanti ada gambar yang kita hilangin. Itu ngilangin sendiri itu software segala teknologi itu. Itu nanti nge-crop sendiri, nge-crop gambar yang penting, terus bikin jadi motion blur. Jadi nanti bisa dicoba deh. Nanti teman-teman pakai fps 24 sama 60 terus gerakin aja. Itu akan ada motion blur. Dan teman-teman bisa nyaman. Kalau bioskop sebenarnya tetap 24. Oke, udah mas. Ini apa nih?
Ini ya, ini Bapak ini. Oh, Perkenalan ya, saya dari Sony Indonesia, saya yang di cabang Jogja. Jadi kalau yang dipakai Mas Reza di situ itu free sensor printing dari Sony, tapi dengan catatan itu mohon registrasi caranya ada di situ. Nanti slide-nya juga akan dibagi ya. Jadi kalau mau dapat free sensor printing, mohon silakan untuk registrasi. Kebetulan nanti beri sensornya di office saya belanja juga, tapi sekarang lagi WFH, lagi kerja dari rumah. Cuma kalau enggak, saya ada di lantai 3. Ini penting banget ya, sensor cleaning. Saya habis kerja langsung bersihin sensornya. Saya kalau lagi ganti lensa di hutan, kadang ada kecil, masuk tuh nggak terasa. Paling kalau udah produksi kan chaos, kalau nggak ada SK-nya, saya buka kamar gitu ya, masuk. Saya tidak produksi, bersihin sensor itu main. Terus ada beberapa sosial media dari Sony sendiri untuk kalau mau di follow karena kita ada beberapa akun yang selalu aktif di sini. Ada Facebook dan Instagramnya. sudah pada follow biasanya ini. Sudah follow ya. Terus yang terakhir ini untuk mendukung Sony bikin hal-hal seperti ini, kalau dibantu kita ada survei. Jadi bisa langsung di scan atau langsung ketik di survei ya, pakai HP-nya, survei. Biar kalau kita bisa offline kita bisa lebih sering praktis. Thank you. Karena jujur untuk videografi kadang ini ya, karena tempat prakteknya kita nggak bisa sesimpel fotografi. Ini kita fotografi saja di kalau sendiri memang tergantung konteksnya kita tetap harus di offline. Sama saya itu, saya juga ngajar di UMD ya, ngajar sinematografi film juga. Mas semester ini saya memilih nggak ngajar karena lebih banyak maknanya. Jadi di ini aja, di cancel aja karena emang proses directing dan proses produksi itu nggak sampai dengan kita teori loh. Karena kadang yang kita hadapi di lapangan itu beda banget. Kadang talentnya kita beda, nanti mau talentnya udah mau syuting, ternyata apanya ketinggalan. Itu butuh skill terbang sendiri sih. Sama terakhir yang belum saya masukin ke sini sih di editing. Ini tetap editing. Nanti pemilihan editing saya nggak sampai editing ya. Nanti editing bisa kita discuss lagi. Kalau kita bikin forum next forum lagi, nanti teman-teman bisa editnya pilih. Nanti bisa raw sound atau nggak bikin musik. Nanti teman-teman bisa kalau ada kepentingan video ini bisa bikin juga bisa. Nanti prosesnya dengan dua teman yang berbeda. Nanti teman-teman kita bareng-bareng kita dari kita namanya raw sound. Jadi ada suara orangnya. Nanti yang mau pakai musik enggak. Nah, kalau saya sih biasanya tipenya tipe produksi saya ATM, yang bisnis mati tiru modifikasi. Saya punya video yang saya seneng nih. Saya ambil lagunya. Kalau enggak, lagunya biasanya triknya gini. Teman-teman ada video yang lagunya bagus. Cari bandnya, terus dengerin lagunya. Biasanya kurang lebih tipenya sama. Dan kalau untuk kebutuhan YouTube yang free copyright itu bisa pakai lagu itu, tapi nanti teman-teman share benefit ke itunya yang punya karya. Di sini ada yang di YouTube nggak? Yang dari monetize YouTube. Bisa kayak gitu. Cuma kalau untuk kebutuhan IG atau untuk portofolio kita pakai lagu apapun yang kita masuk, oke. Cuma untuk ini ya, sharing lagi untuk lagu, pilihan lagu. Coba usahain dengan biasanya lagu-lagu travel itu nggak masuk di dalam spot. Lagu travel YouTube free copyright travel itu nggak masuk. Cuma kalau YouTube free copyright spot itu biasanya masuk. Atau mau ya? Tapi kembali ke selera lagi. Ya, biasanya kan itu. Nah, kita ada pembagian tugas atau kita jadi mengajar. Maaf. Seru banget. Nanti mungkin saya upload ya. Kita belajar. Yang jelas
jelas sih kita belajar directing sama jadi kameramen. Jadi nanti ada teknik directing kita stable sama kameranya juga sedang kita mengambil kamera. Untuk gear sudah cukup atau ada saran? Untuk gear yang punya di bawah sih, tapi besok saya bawa beberapa alat juga bisa dipakai. Saya ada kayak gitu tadi, ada R4, ada 3, ada lensanya 70, 105 sama 35. Ada 3 lensa sama 1 lensa fisheye. Cuma kalau fisheye jangan dipakai fisheye. Kecuali untuk beberapa tertentu saya tetap pakai fisheye. Sama action cam. Nah kita pakai itu sih beberapa. Kalau drone kayaknya nggak bisa dipakai di bisnis ya, karena memang terlalu tutup. Kita nggak bisa. Nanti bisa pakai alat saya, terus atau alat teman-teman sendiri. Di akhir nanti kalau bisa teman-teman bawa hard disk atau apa, nanti kita share file. Jadi biar semuanya teman-teman. Nanti besok kita pagi datang ke sana, kita di warung dulu, di point, kita set kamera dulu. Kita set kamera di warung. Mulai teman-teman kameranya beda-beda, kita set yang kira-kira warnanya sama. Pakai slot, ya. Kita set kameranya. Lalu kita jalan ke atas. Oke. Bebek kemarin naik ke atas kilo. Ya, ya biar merasakan nih kerjanya kita. Ada yang bertanya kan nggak tentang editing sih? Mungkin editing next ya. Karena memang prosesnya panjang, kita bisa produksi. Kalau editing itu kembali ke tes kita. Jadi teman-teman editing nggak harus Pak. Mungkin kayak teman-teman yang di TikTok ya. Kalau saya sih bisa anak-anak yang sekarang editing itu nggak harus ini ya, nggak harus yang kayak apa transisinya. Yang penting pesan yang ingin kita sampaikan itu sama. Editing. Kalau soal lagu di kalau cukup dengan suara mentah yang sudah sampai pesannya ya bisa. Oke. Ada pertanyaan? Untuk teknis besok kita sama rendernya akan kumpul di ada warung dulu. Cuma sinyal nggak ada ya. Sinyal baik sih. Cuma cukup nggak baik. Cuma nanti kita di sana kumpul, kita di bawah setting kamera dulu. Kita bagi job desk. Nanti rendernya ada 2, kita bisa bagi 2 kelompok atau kita belajar jadi 1 boleh. Nanti kita diskusi sama rendernya. Ada 2 render. Kita bisa untuk render sih bayangan saya ada 5 scene lah ya. Ya per render itu 5 scene. Jadi kita dapat 10 aksi. Itu kalau kameranya 1. Kalau kamera kita banyak, nanti kan kita dapat shotnya. Oke. Nanti kita share di editing, share. Yang mau pakai GoPro bisa. GoPro nanti kita taruh di Jackmon di depan biar gambarnya. Oke teman-teman, saya kan nggak usah pakai baju besok ya, pakai kaos aja. Nggak pakai pantofel. Ya, besok teman-teman nanti ya kira-kira ada bentuk voucher, tapi vouchernya nanti tinggal konfirmasi aja sama Mas Adi. Vouchernya voucher itu 500.000 untuk mulai punya kondisi bagi lensa aksesoris termasuk RX. Kalau yang dulu kan vouchernya bentuknya fisik ya. Sekarang vouchernya bentuknya bentuk digital. Jadi nanti kita akan share vouchernya setelah acara lewat email apa lewat. Terus kemudian besok kita jadwal kumpul di sini jam 6:30. Nah, tadi beberapa kita udah ngobrol, ada yang posisinya di utara ya. Ini biar nggak tunggu-tungguan dan nggak ketinggalan. Yang akan kumpul di sini siapa, yang akan nunggu di jalan siapa, itu loh. Jadi biar kita nggak saling tunggu. Kira-kira siapa yang mau di utara? Saya langsung ke sana, oke?
Mas Tino di mana Mas? Mas Agung? Hah? Itu Palagan. Berarti Palagan ya? Hah? Bisa saya lokasi ini. Oh iya nanti. Enggak, dia nunggu di jalan loh Mas Reza. Ya, oke. Terus Mas Agung? Jakal. Jakal. Lewat enak mana? Enggak, ini ada Jakal, ini ada apa? Sejajar, pena endi. Berarti aku ke nganu aja, ke jenengan dulu ya. Ke Mas Agung baru ke. Oke. Oke, yang lain di sini ya. Mas Saleh ke sana. Sampai sana. Yang saya berbeda. Oke Mas, kalau nggak ada yang tanya, saya tutup untuk presentasi hari ini. Besok kita akan di lapangan. Semoga feedbacknya positif, jadi kita bisa share jenis olahraga yang lain, atau kita buka fotografi mungkin next ya Mas. Boleh. Masih yang mana bisa. Oke, saya tutup sore ini dengan Oh ya, siap. Kita mau foto sekarang apa besok? Sekarang kita foto lah. Oke ya, terima kasih teman-teman. Kita ketemu besok pagi jam 7 di sini. Kita berangkat jam 7. Kalau saya ini pakai sepatu aja. Pakai sendal dong. Kamu mau? Semua bisa dipakai. Kalau